Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Saat ini kita berada di Construction Expo tahun 2025 dan kita berada di booth Mercedes-Benz ya. Selamat bergabung dengan kita Mercedes-Benz. Dan di sebelah saya ada Pak Ciwa. Ya, beliau adalah pimpinan dari Metalindo Teknik utama ya di MTU. Oke. Pada Konstruksi Expo ini kita mendisplay ada 4 unit, salah satunya adalah dari pihak MTU. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Ciwa. Di MTU ini mendisplay unit dump truck 1626C dan unit ini merupakan unit yang di launching di Construction Expo ini. Semoga harapannya kita bisa meningkatkan kerjasama dengan Pak Ciwa, dengan MTU, dengan karoseri lainnya sehingga bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga penjualan kita akan semakin baik lagi. Amin. Oke. Kemudian selanjutnya, kenapa sih kita memilih rekan-rekan karoseri untuk display ini? Salah satunya adalah karoseri yang terpilih sebagai peserta unit display merupakan karoseri yang telah dievaluasi sama Mercedes-Benz yang telah lulus evaluasi GT. Artinya kita telah menilai, mengevaluasi kualitas dari masing-masing karoseri, baik dari aspek karyawan, organisasi, kemudian ada fasilitas ya, kemudian ada karyawan, kemudian ada quality control yang berada di masing-masing karoseri. Nah, kita mengetahui bersama bahwa karoseri merupakan pihak yang penting ya dalam CV bisnis, komersial vehicle business ini, dimana mungkin yang lainnya mungkin di sana ada prinsipal, ada distributor, ada juga pemerintah, dan yang utama ini adalah juga termasuknya adalah karoseri. Karoseri merupakan pihak akhir mengambil alih tahap akhir kendaraan sehingga menjadi lengkap dilengkapi dengan rumah-rumahnya. Oke, demikian dari saya. Mungkin dari Pak Ciwa ingin melengkapi, silakan. Ya, kita berharap dengan adanya kerjasama bisa tampil di Construction Indonesia 2025 ini semakin meningkatkan sinergi kita antara ATPM dengan karoseri sehingga bisa mewujudkan customer satisfaction di mata customer. Karena biar bagaimana dalam end user itu tidak akan melihat siapa lagi, apa karoserinya atau Mercy-nya sendiri, tapi gabungan dari keduanya. Dan yang ketika kita sudah ada di lapangan, yang dilihat adalah memang betul-betul adalah ATPM-nya, mereknya dengan karoseri yang ikut mempersiapkan body builder-nya gitu Pak. Jadi harapannya kita selalu bersinergi dan selalu ada jalan untuk bisa memberikan layanan kepuasan kepada pelanggan. Oke, sebagai closing statement ya antara kita ATPM dengan karoseri, yang pertama adalah memberikan produk-produk yang safety. Yes. Yang kedua, memberikan produk-produk yang berkualitas. Selanjutnya kita memberikan produk-produk yang sesuai dengan aturan yang pemerintah berikan dan sesuai dengan rule engineering ya. Jadi kalau misalnya body mounting dan sebagainya kita guide, kita supervisi agar sesuai dengan body building direktif dari Mercedes-Benz. Oke, demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan Pak Hendro. Siap. Mungkin dari MTU dulu ya. Kita melihat kan kondisi pasar lagi turun lah. Jadi kalau kita melihat antara 2024 dengan 2025 ini dari keseluruhan ATPM itu mengalami penurunan baik dari segi produksi, wholesale maupun retail sales. Itu dibuktikan dengan data Gaikindo di kuartal pertama dan kedua Januari sampai Juli itu ya. Kurang lebih ada sampai 10% lah dari tahun 2024 kemarin. Nah, kira-kira untuk kedepannya kondisi Mercy di tahun 2025 seperti apa Pak Hendro? Oke, baik. Untuk pasar sebenarnya kan ada kategori-kategorinya ya. Ada yang on road, ada yang off road. Kemudian on road ada yang government project, ada yang non government project, dan untuk yang off road mungkin ada tambang, oil and gas, airport area dan sebagainya. Saya berharap bahwa pemerintah memberikan kebijakan atau stimulus ekonomi sehingga tahun 2025 ini lebih baik. Jadi kita tetap positif ya terhadap market yang akan kita hadapi tahun 2025 ini. Karena pembangunan harusnya nanti di tahun berikutnya tetap berjalan ya, di infrastruktur dan sebagainya. Kemudian adakah rencana Mercy untuk bisa sustain betul-betul di area tambang, Pak? Ya, memang kita sudah menyiapkan untuk unit-unitnya ya, dari Arox, Actros, dan Axor yang memang dipersiapkan untuk tambang. Jadi
Salah satunya mungkin akan banyak kita eksplor di expo berikutnya. I see. Ya. Nah ini kan karoseri ini kan banyak Pak Hendro. Di Jawa Barat saja kami itu ada kurang lebih 320, itu baru di Jawa Barat, belum di Jakarta, belum di Banten. Nah kira-kira bagaimana, ada kesulitan tidak untuk mengatur karoseri ini? Oke, pada prinsipnya karoseri merupakan pihak yang penting ya, karena itu salah satu faktor bagaimana dua produk yang bertemu antara produk karoseri dengan produk kendaraan, sehingga produknya akhir merupakan produk yang dihasilkan bersama atau bekerja sama antara produknya karoseri dengan produk Mercedes-Benz. Oleh sebab itu, yang pertama kita informasikan bahwa karoseri diharapkan, direkomendasikan untuk mengikuti guidance yang diberikan dari Mercedes-Benz ya. Kita juga memberikan training ya setiap tahun sekali ya. Kemudian kita juga melakukan supervisi ya, pendampingan untuk pembuatan proses karoseri ya, sesuai dengan proyek-proyek yang memang ada di karoseri. Saya rasa itu adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas bersama antara Mercedes-Benz dengan karoseri. Oke. Yang terakhir Pak Hendro, mungkin ada harapan Pak Hendro dari MTU agar bisa sustain dengan sustain bersama Mercy nantinya. Oke, baik. Jadi gini, pertahankan kualitas. Yes. Dan yang kedua, tingkatkan kualitas. I see. Jadi memang kualitas yang ada dipertahankan, kemudian ditingkatkan. Karena faktor kualitas itu tentu banyak faktor. Yang pertama ada manufakturnya, ada fasilitas, ada kebijakan terkait dengan karyawan, kemudian kebijakan terkait dengan safety yang ada di internal workshop dan sebagainya. Saya rasa itu adalah room improvement di mana karoseri lebih berkembang dan lebih meningkatkan kualitas. Karena tentu tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan masa depan tentu berbeda dengan yang sekarang. Oke, itu aja Pak. Mungkin sejalan dengan MTU dengan komitmen to quality Pak. Iya, Pak. Jadi kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kualitas sumber daya manusianya. Mungkin dari Pak Hendro ada pertanyaan untuk MTU Pak? Jadi bukan pertanyaan, mungkin informasi aja. Jadi karena tantangannya berbeda, maka kualitas dari manpowernya juga perlu ditingkatkan Pak. Jadi training, kemudian menambahkan pengetahuan, mungkin bisa mengikuti semacam kayak event-event internasional atau mendatangi event-event yang ada di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan sebenarnya teknologi dari mesin, fasilitas dan sebagainya udah jauh berkembang dibanding sebelumnya. Itu adalah kunci-kunci di mana karoseri bisa meningkatkan kualitas. Saya rasa perlu dipertimbangkan untuk manajemen atau terkait hal tersebut. Siap. Mungkin itu, terima kasih atas kesempatan sehingga bisa tampil di Construction Indonesia 2025 Pak. Ya, siap. Semoga kerjasama ini langgeng dan kita terus saling support sehingga bagaimana caranya kita bisa memuaskan customer kita. Oke, siap. Semoga hari ke depan lebih baik dibanding hari ini. Salam. Siap.